Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Buddha Nailul Amanah dengan NIM 2021121153. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama mengenai manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi sendiri ialah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apa yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Model bisnis adalah bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Manajemen strategik dianggap penting karena 3 alasan. Yang pertama, hal itu membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Yang kedua, hal itu penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Dan yang ketiga, manajemen strategik membentuk, mengordinasikan, dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Selanjutnya, proses manajemen strategik. 6 langkah dalam proses manajemen strategik. Yang pertama ialah identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Yang ketiga, pelaksanaan analisis internal. Yang keempat, pemformulasian strategi. Yang kelima, pengimplementasian strategi. Dan yang terakhir, keenam, pengevaluasian strategi. Buat catatan, peluang adalah tren positif di lingkungan eksternal, dan ancaman adalah tren negatif. Selanjutnya, strategi korporat. Dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada atau bisnis yang baru. Dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis yang baru. Strategi kompetitif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Yang kedua, menjelaskan 5 model kekuatan Porter. Yang ketiga, menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Masing-masing bisa dijelaskan di bawah ini ya. Yang pertama, keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi tersebut. Keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. Yang kedua, 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri, yaitu yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Yang keempat, daya tawar pemasok. Dan yang kelima, rivalitas saat ini. Penjelasan yang ketiga, 3 strategi kompetitif Porter. Itu dibagi lagi menjadi 3 ya. Kepemimpinan biaya. Kepemimpinan biaya itu ialah bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. Yang kedua, diferensiasi. Diferensiasi itu sendiri merupakan bersaing atas dasar memiliki produk yang unik yang memiliki secara luas oleh pelanggan. Dan yang ketiga ialah fokus. Fokus itu bersaing dalam segmen yang sempit, baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Selanjutnya, masalah manajemen strategik saat ini. Strategi business yang penting lainnya adalah strategi klik dan break, yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional.
Manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekankan layanan pada pelanggan. Manajer strategi dapat menerapkan strategi yang lebih inovatif, termasuk memutuskan penekanan inovasi organisasinya dan menetapkan waktu inovasinya. Selanjutnya, isu-isu manajemen. Isu-isu manajemen itu ada 5. Yang pertama saya jelaskan, keunggulannya yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat. Penjelasan untuk nomor 1 tadi, strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, perusahaan berukuran besar cocok menggunakan strategi kompetitif. Dan yang kedua, perusahaan berukuran kecil cocok menggunakan strategi korporasi. Yang ketiga, perusahaan nirbala cocok untuk menggunakan strategi pertumbuhan. Yang keempat, perusahaan global cocok menggunakan strategi inovasi. Isu-isu manajemen yang kedua ialah setuju bagi organisasi nirbala melaksanakan apa itu konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Yang ketiga, perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan ketika etika dalam berorganisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Selanjutnya, isu-isu manajemen yang keempat, internal dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Dan yang terakhir kelima, itu ada 5 ya. Isu-isu manajemen yang kelima itu dibagi lagi menjadi 5. Yang A, misi PepsiCo, menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. Yang B, misi Facebook adalah utilitas sosial yang menghubungkan Anda dengan orang lain. Yang C, misi nasional Heart Foundation of Australia adalah mengurangi penderita dan kematian akibat penyakit jantung, penyakit stroke, dan pembuluh darah di Australia. Yang D, misi Nutrisi Food adalah berusaha untuk menjadi pioner dan memimpin dalam member solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat, dan penuh arti. Baik untuk saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Yang terakhir E, misi Coca-Cola adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari, sepanjang waktu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dikonfirmasikan dengan saya. Terima kasih atas partisipasinya.